radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasahharu walau bijur'atin min ma'in. Hadisnya pendek, hadisnya sahih, yang artinya dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasulullah mengatakan fasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Makan sahurlah kamu walau hanya dengan seteguk air. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, bagi orang yang berpuasa, hadis ini jarang dilaksanakan atau sedikit sekali yang melaksanakan hadis ini. Orang yang berpuasa bersahur hanya dengan seteguk air. Kalau orang yang berpuasa tidak sahur sama sekali, mungkin malah banyak atau ada, karena mungkin dia lupa, atau kalau mungkin dia kelainan, kesiangan, atau mungkin dia kehabisan bekal. Tapi sahur berpuasa, sahur dengan hanya seteguk air, ini jarang yang dilaksanakan. Padahal ini adalah hadis sahih. Cuma hadirin sekalian yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah di dalam hadis ini menggunakan air? Kenapa hadis itu tidak makan sahurlah kalian atau kamu dengan 5 butir kurma misalnya? Tapi hadisnya mengatakan makan sahurlah kalian dengan walaupun dengan hanya seteguk air. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah sekalian, air adalah merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk. Dari kita semua manusia pasti memerlukan yang namanya air. Tidak ada orang yang bisa lepas dari yang namanya air. Bahkan kalau kita lihat dari tubuh kita, komposisi tubuh kita itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah komponen air, yang kedua komponen selain air. Untuk komponen air di dalam tubuh kita ini menduduki porsi yang sangat besar. 80% tubuh kita ini terdiri dari komponen air. Sedangkan hanya 15% tubuh kita ini terdiri komponen yang di luar air. Komponen air contohnya apa? Adalah di dalam tubuh kita mengalir berliter-liter yang namanya darah. Itu juga komponen yang dikategorikan sebagai benda cair. Di dalam tubuh kita juga terdapat keringat. Di dalam tubuh kita terdapat air kencing. Kemudian di dalam tubuh kita, di dalam mata kita ada namanya air mata. Itu semuanya ada di dalam tubuh kita, dan itu adalah merupakan komponen air yang jumlahnya bisa mencapai 80% dari tubuh kita. Sedangkan komponen di luar air hanya 15%. Contohnya adalah komponen di dalam tubuh kita yang di luar air adalah tulang. Kemudian di luar tulang ada rambut, ada kuku. Jumlahnya, komposisinya hanya menduduki 15%. Tapi air di dalam tubuh kita menduduki jumlah yang luar biasa banyak. Yang berarti air merupakan suatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia dalam Allah Subhanahu wa taala.
berbicara masalah air, ternyata ada air, jenis air yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seorang ibu, yang air itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Air apa itu? Yang pertama adalah air yang dikeluarkan ketika ibu kita melahirkan kita, yaitu namanya air ketuban. Air ketuban ini adalah suatu air yang sangat penting di dalam kehidupan seorang bayi di dalam kandungan. Kalau ada bayi di dalam kandungan lalu kandungannya itu tidak ada cairan yang namanya ketuban, maka kandungan bayi yang di dalamnya itu dikatakan bayi yang tidak sehat. Dan air ketuban ini tidak bisa dikeluarkan oleh siapapun kecuali hanya oleh seorang ibu, dan tidak bisa digantikan dengan cairan apapun walaupun dengan teknologi apa saja. Yang kedua, seorang ibu kita juga bisa mengeluarkan air, yang air itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan tidak bisa digantikan oleh siapapun, yaitu apa? Yaitu air darah nifas. Ketika ibu kita melahirkan kita, maka ada darah yang keluar di sana yang disebut sebagai darah nifas. Darah nifas hanya dikeluarkan oleh seorang ibu dan seorang ibu yang sedang melahirkan kita. Kemudian yang ketiga adalah air susu ibu. Air susu ibu adalah suatu air yang luar biasa, yang manfaatnya juga sangat banyak. Dan air susu ibu ini hanya dapat dikeluarkan oleh seorang ibu, tidak bisa digantikan oleh air apapun, walaupun ada yang namanya air susu pengganti air susu ibu atau ASI. Tapi kandungan di dalam air susu ibu adalah sangat luar biasa. Di dalam air susu ibu terdapat zat yang namanya kolostrum, dan zat itu yang mengandung zat imunitas terhadap seorang bayi yang dilahirkan atau disusui oleh seorang ibu. Maka ketika ada seorang bayi yang lahir tidak mendapatkan air susu ibu, akan berbeda dengan bayi yang ketika kecil, ketika masih bayi mendapatkan air susu ibu. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ibu kita, ibu yang sangat luar biasa. Hanya dengan 3 air itu akan dapat menghidupkan kita sampai dengan saat ini. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kedudukan seorang ibu, kedudukan orang tua kita itu di dalam Islam begitu mulia dan dimuliakan, begitu mulia dan dimuliakan. Ibu adalah seorang pejuang, ibu adalah seorang pahlawan sejati bagi anak-anak. Seorang ibu telah mengandung, seorang ibu telah melahirkan kita, seorang ibu telah menyusui kita selama 2 tahun, kemudian menyakitnya, dan ibu kita juga telah mendidik kita sampai dengan yang kita semula tidak tahu apa-apa, menjadi seorang yang akhirnya tahu segalanya. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, oleh karenanya perintahnya di dalam Al-Quran sangat jelas dan tegas bahwa sikap kita terhadap seorang ibu adalah wajib untuk berbakti dan menghormatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan dalam keadaan lemah yang luar biasa lemah. Kemudian kamu menyusu kepadanya, dan setelah 2 tahun baru disapihnya. Untuk itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku kamu akan dikembalikan. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karenanya kita sama sekali dilarang apabila kita berdurhaka kepada ibu kita. Allah mengkategorikan orang yang durhaka kepada ibu kita termasuk salah satu dari 4 dosa besar. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-ishraq billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa syahadatus zur. Di antara dosa-dosa yang paling besar adalah yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua, membunuh sesama manusia yang tidak berdosa. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua termasuk ibu. Dan yang keempat, berbohong, berdusta, dan bersumpah yang palsu. Jemaah sekalian yang berbahagia kepada Allah, itulah ibu kita yang dapat menghasilkan yang namanya air, dan air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan semua manusia. Tanpa itu semua kita tidak akan seperti sekarang ini. Sekali lagi, oleh karenanya marilah kita tetap berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita berbakti kepada ibu kita? Caranya adalah pada ibu kita bertutur katalah yang sopan, bertutur katalah yang lembut kepadanya, patuh dan taat kepada perintahnya, sabar kepadanya, jangan sekali-kali marah kepada ibu kita. Bila ibu kita sudah tua, apalagi ibu kita sedang sakit, maka wajib hukumnya bagi kita untuk merawatnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana lalu apabila ibu kita sudah meninggal dunia? Tetap, walaupun ibu kita sudah meninggal dunia, wajib kita untuk berbakti kepadanya. Caranya adalah doakan ibu kita setiap saat, minimal setiap kita setelah melakukan sholat. Jangan putuskan hubungan silaturahmi teman-teman ibu kita ketika ibu kita masih hidup. Jalin kembali silaturahmi teman-teman ibu kita dengan kita. Bila ibu kita ternyata masih punya tanggungan hutang, maka lunasilah hutang itu. Jangan ditunda-tunda. Jaga nama baik dan kehormatan dari ibu kita. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit dari apa yang kami sampaikan dalam khotbah ini. Mudah-mudahan kita
kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nasrun minallah wa fathun qaribun basiril mu'minin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, kesempatan khutbah kedua yang sangat baik ini mari kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah, untuk bermohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Husnudzon kita, Allah akan mengabulkan doa permintaan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha